Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati Panitia Pelaksana Orasi Ilmiah STIP Yapibone. Saya Nur Fasya, siswi dari SMA Negeri 16 Bone, akan membawakan orasi ilmiah yang berjudul Peran Pemuda sebagai Pahlawan Modern dalam Kemerdekaan Indonesia Seutuhnya. Pemuda memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dalam merebut kemerdekaan, tapi pemuda memiliki peran penting dalam mengisi kemerdekaan. Sebab di tangan para pemudalah bangsa Indonesia dipertaruhkan. Yang dibutuhkan dari peran generasi muda zaman sekarang dalam mengisi kemerdekaan adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, sehingga mereka bisa menjadi agen perubahan bagi masyarakat menuju Indonesia yang lebih baik. Peran pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan tidak harus dengan melakukan peperangan menggunakan senjata. Akan tetapi, di era modern seperti sekarang ini, pemuda harusnya bisa berperan dalam menggunakan media sosial, mempelajari ilmu-ilmu dan menambah wawasan, serta mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan. Pemuda sekarang merupakan penentu baik buruknya masa yang akan datang, salah satunya dalam hal pemilihan umum. Peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia yang pertama dapat dilihat dari peran pemuda sebagai agent of change atau agen perubahan. Artinya bahwa pemuda Indonesia sebenarnya memiliki peranan untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Pemuda memiliki strategis dengan menjual ide-ide atau gagasan kepada pemangku kepentingan, bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, dan ikut mengawasi dan menjadi bagian partai atau peserta untuk menjadikan pemilu yang berkualitas. Untuk meningkatkan potensi dari peran pemuda diperlukan kesadaran diri dari individu itu sendiri, seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Namun, seperti yang kita lihat sekarang ini, pemuda terkesan acuh terhadap masalah-masalah di lingkungannya. Memang Indonesia sudah merdeka dari penjajah luar, namun tanpa kita sadari yang menjadi masalah sebenarnya kita sendiri yang menjajah Indonesia. Dibuktikan dengan pemuda-pemuda yang telah terpengaruh dari penyalahgunaan narkotika, pergaulan bebas, kenakalan remaja, bahkan kemajuan teknologi yang seharusnya membuat mereka lebih terfasilitasi malah disalahgunakan. Tidak jarang kaum-kaum muda yang menggunakan internet membuka situs-situs yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pemuda, seperti membuka situs-situs pornografi dan sebagainya. Lalu, apa yang sebenarnya Indonesia harapkan dari pemuda yang dianggap sebagai penentu dan penerus masa depan yang lebih cerah? Jika pemudanya saja seperti ini, pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan bagi bangsa. Pemudalah yang seharusnya dapat mengubah pandangan manusia terhadap suatu bangsa dan menjadikan para generasi terdahulu sebagai tumpuan untuk mengembangkan ide-ide atau gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan nilai-nilai dalam norma masyarakat. Para pemuda berkumpul dan bersumpah tanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Hal itu dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Tahun 2023 terdapat 66,3 juta jiwa pemuda-pemudi yang berusia 15 sampai dengan 30 tahun. Bung Karno hanya membutuhkan 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia. Namun, bisakah dengan jumlah jutaan pemuda sekarang ini, bisakah kita mengguncangkan dunia?
Sebagai penutup, marilah kita mengingat kata-kata Mahatma Gandhi. Kita harus menjadi perubahan yang ingin kita lihat di dunia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.